Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Pak Senyum Sadana. Terima kasih antum yang pertama sekali. Siapa nyimak itu ada masuk lagi Bu Seli dari Lubuk Lingau, Sumatera Selatan, Pak Senyum. Kebetulan beliau adalah mahasiswa program pendidikan profesi guru yang saat ini terdaftar di Universitas Syahkuala. Pak Senyum, apa kabar? Ya, kita juga ya, waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam. Kita menunggu Pak Arif ya, Pak Arif Kriing Hidayat. Nah, tadi saya dapat informasi siangnya rupanya beliau tadi siang itu mendadak dangdut katanya, harus ujian komprehensif. Untuk step beliau selanjutnya di pendidikan program doktor ya, S3 di Universitas Negeri Semarang. Kita yakini dan kita doakan semoga beliau sukses yang tadi. Dan tadi juga katanya jam 7 tadi masih wawancara. Ya, mudah-mudahan seperti kata beliau tidak lama, mungkin bisa segera langsung bergabung nanti. Saya coba chat dulu. Mas. Oke, Pak Sadana, salam kenal tuh dari Pak Senyum untuk Bu Seli. Ya, memang teras dokter hari ini atau live Instagram teras dokter hari ini memang seperti kita konser, Pak Senyum. Show must go on. Anda nggak ada, kita jalan terus. Yang utama kita berusaha agar setiap dokumentasi dari kegiatan kita ini kita kemas ulang nanti rencananya dalam bentuk podcast, sehingga mungkin buat teman-teman yang belum berkesempatan hadir ya, karena pilihan malamnya juga terlalu berani nih, Jumat malam, malam Sabtu, dan sekarang luar biasa ya pilihan untuk menyimak, menonton ya, nyantai dengan banyak figur itu banyak sekali di malam Sabtu ataupun malam Minggu, jadi wajar saja terbagi-bagi jadinya ya. Sudah masuk juga Aseti Indonesia. Wow, mungkin bisa diinformasikan juga nih apa nih Aseti Indonesia. Terima kasih sudah bergabung. Saya masih menunggu Mas Arif Hidayat. Mungkin sambil menunggu ini silahkan yang belum ada kopi, yang belum ada cemilan ya, dan mungkin sedikit bercerita ya, mungkin sambil main gitar ini biar nggak terlalu sepi ya. Saya di Banda Aceh posisinya, kebetulan memang di depan rumah, di teras ya, dan rumah yang saya tempati ini kebetulan rumahnya negara, rumah dinas. Jadi inisiasi dari adanya teras dokter hari ini, maksud saya program live Instagram ini, memang kita niatkan sebagai obrolan sih, obrolan dalam pengertian ya tidak direkayasa ya. Artinya kita mencoba merespon ya kegelisahan ataupun hal-hal yang mungkin masih bias ya, atau hal-hal yang mungkin masih rasanya kurang seimbang ini, soal-soal dari pendidikan, seni ya, kebudayaan dan musik. Ya, kenapa musik ya, karena kebetulan mayor saya musik, jadi saya lebih sedikit percaya diri mungkin bicara soal musik. Tapi seperti yang saya katakan tadi, tentu akan terus berkelidan dengan bidang-bidang ilmu lainnya. Sudah bergabung lagi Bu Rindri dari juga Sumatera Selatan. Selamat datang. Salah ya, Riau kali ya. Maaf. Oke, jadi kembali ke teras dokter Ari. Jadi memang sangat sederhana seketika saya dengan beberapa mahasiswa dan juga alumni dari Universitas Syahkuala nongkrong di belakang ya. Dan
ya saya berusaha menghadirkan satu tongkrongan yang seperti saya rasakan waktu saya di S1 di Jogja ya, di kampus Suryodin Katan kami katakan, itu kampus jurusan musiknya ISIP Jakarta sebelum akhirnya pindah ke Sewon, Bantul. Nah, di luar cerita mabuk musikal dan lain sebagainya, tentu memang kami mengobrolkan hal-hal yang sifatnya aktual ya, apakah permasalahan kuliah, apakah permasalahan lingkungan ya, terkait dengan seni bahkan di luar seni. Terima kasih Mbak Rita Mahyani sudah bergabung juga. Nah, lalu terpikir gitu ya, kenapa obrolan ini kita tidak share gitu ya, sehingga kita tidak tahu gitu apakah kegelisahan kita ini kegelisahan kita sendiri atau memang juga dirasakan oleh yang lainnya, atau mungkin kita juga bisa memanfaatkan ini sebagai alternatif ya, dimana sekarang semua informasi, pengetahuan ya, transformasi knowledge itu luar biasa cepat ya, dan beragam pilihannya ya. Sembari kita mengikuti ragam yang ada ya, kita coba menghadirkan ragam yang mungkin sedikit merdeka dengan segala keterjangkauan kita. Jujur saya pribadi memang sempat terobsesi ya, melihat bagaimana Mas Andi F. Noya dengan Kikandinya, Mbak Najwa Shihab dengan Mata Najwanya, atau Pak Karni Ilyas ya dengan lupa saya acaranya, ILC. Dan saya sempat bereksperimen dengan membuat satu kegiatan yang kami kasih nama Harmoni Kampus ya. Dan memang Harmoni Kampus ini membahas hal-hal yang mungkin bahkan tabu, tapi dengan niat baik bahwa seharusnya ya di universitas lah apalagi ya, situlah tempat kita untuk bahkan berbuat salah sekalipun gitu sebelum kita nanti terjun ke masyarakat. Jadi kita mengangkat tema-tema ataupun isu-isu yang nyeleneh baik dalam tulisan maupun dalam makna ya, yang artinya lebih kepada menginformasikan hal-hal yang mungkin terlewatkan dan ada di sekitar kita ya. Sebagai contoh, apakah semua mahasiswa memahami apa itu universitas gitu, bagaimana proses dalam sebuah universitas dan seterusnya, sampai kita juga membahas antara universitas dan masyarakat bagaimana keterkaitannya ya, banyak hal lah. Nah, ketika pandemi ini kok rasanya hal seperti itu jadi rumit ya, jadi berisiko, dan akhirnya kita tidak melakukan kegiatan itu lagi, dan karena rindu kali ya, akhirnya kita lihat ini adalah salah satu kemasan alternatif yang bisa melanjutkan itu walaupun mungkin formatnya sedikit berbeda. Dan jujur saya bukan mau jadi host profesional ya, saya tidak ingin muaranya malah saya jadi terkenal sebagai host ya. Saya kira nggak penting gitu ya. Yang lebih penting adalah apakah diskusi kami atau diskusi siapapun yang saya hadirkan itu bernilai untuk pencerahan siapapun lah ya. Bahkan bisa dijadikan semacam referensi ya, melihat bagaimana pengalaman mereka. Karena memang pada prinsipnya kita tidak terlalu bicara ilmiah di obrolan ini, namanya juga obrolan, dan kata teras itu kan mengisyaratkan keterbukaan ya. Jadi mungkin tidak menyimpulkan apapun juga, cuman memang kita mengistimewakan pengalaman personal dari para narsum, kalau mau disebut narsum, ataupun teman obrolan kita yang kita hadirkan di teras ini. Nah, jadi Pak Masturi terima kasih sudah bergabung. Pak Masturi juga dari, kan salah lagi nanti saya ini, Sumatera Selatan ya. Terima kasih ya.
Silahkan ya kalau ada yang mau bertanya atau membicarakan apa saja ya, saya kira menarik ya, sambil kita menunggu lancarnya proses wawancara Bang atau Mas Arif Hidayat ya, yang saat ini mungkin ya masih dalam proses bagian dari sidang komprenya untuk pendidikan S3. Nah, terkait tamu-tamu ataupun teman obrolan yang hadir di teras Dr. Ari, itu gimana sih kita memilihnya? Ya jujur, karena memang acara ini atau program ini ataupun kegiatan ini kita laksanakan dengan tanda kutip spontan ya, tapi terencana, dan semakin lama semakin kesini semakin tanda kutip terprogram. Ya saya mungkin dengan segala keterbatasan yang ada berusaha menghimpun ya kawan-kawan lama ya, kawan-kawan baru juga gitu, dan mungkin lebih kepada topik apa sih yang kita rasa perlu kita expose nih ya dalam situasi saat ini misalnya. Jadi akhirnya saya juga dengan kemudahan itu karena kenal ya kalinya, jadi tidak terlalu sulit dalam upaya menghadirkan itu, dan karena kenalnya juga kadang-kadang karena beliau kakak kelas dulunya atau beliau kolega dan seterusnya. Nah, perjalanan teras Dr. Ari sudah lumayan ya dari tahun lalu sebenarnya, dan dulu kita sempat mulai dengan ya mengekspos persoalan tradisi perkesenian masyarakat Melayu di Aceh Tamiang khususnya. Jadi Aceh itu mungkin banyak orang memahaminya ya seperti saya kayak India gitu. Tapi sebenarnya Aceh itu ada 9 sub etno linguistic group atau 9 ragam bahasa dari representasi ya bisa dikatakan 9 sub etnik grup juga. Jadi 9 etnik. Yang paling tua di Aceh itu ada Gayo ya, kemudian Aceh ya, dan satu lagi Gayo, Aceh, dan saya lupa ya satu lagi lah, kayak baca lagi nih. Alas, oke. Gayo, Aceh, dan Alas. Nah kalau Gayo itu di dataran tinggi Aceh ya, yang terutama di tengah ya. Kemudian Gayo luwes ataupun Alas ya itu agak sedikit ke tenggara ya, dan ke timur dari sentral Aceh atau Aceh Tengah. Kemudian Aceh yang umumnya di pesisir. Nah 3 etnik utama ini kemudian bahasa yang tepat apa ya kalau di antropologi atau budaya, berakulturasi ya, jadi bercampur, baik campurannya datang dari dalam sendiri ya, karena kita tahu kalau kita beda lokasi saja mungkin cara kita berbahasa udah beda ya, walaupun tidak terlalu jauh mungkin lokasinya. Nah jadi dari semua mix ini tumbuhlah 6 subetnik grup lainnya di Aceh. Nah salah satunya adalah Melayu, ada juga Haloban, ada Singkil ya, ada Jamu ya atau Jame, ada lagi 6 ya, nanti saya baca lagi, 6 lagi berarti berapa lagi tuh, tinggal berapa, dua lagi. Nah juga ada persentuhan dari etnik grup dari diaspora, artinya dari luar Aceh ya, baik suku Jawa, suku Minangkabau, yang juga berkontribusi dari pembentukan atau lahir tumbuhnya ragam-ragam sub etno linguistic group ya. Saya lebih suka pakai pilihan kata itu ya, karena mungkin bahasa ini kan juga simbol budaya ya,
Jadi mungkin kalau kultur mungkin tidak seluruhnya, kalau budayanya secara total mungkin tidak seluruhnya sama. Ya, jadi itulah sekilas tentang teras Dr. Ari. Jadi nama Dr. Ari sendiri ya berulang-ulang saya katakan, seperti Anda melihat merek sepatu Dr. Kim atau apalah ya memang kita jadikan sekadar branding ya semoga mudah diingat. Dan bisa jadi suatu kali nanti kemarin belum sempat terjadi, suatu kali nanti mungkin acara ini juga bisa jadi dibawakan oleh teman-teman yang lain ya. Saya juga lagi berusaha membangun teamwork ya, karena acara ini lebih masih berorientasi pada keikhlasan, sukarela. Jadi ini terkait juga dengan narasumber yang ingin saya hadirkan ya. Makanya mungkin saya belum berani mengundang mereka-mereka yang mungkin sudah profesional dalam konteks manajemen obesitasnya ya. Karena pasti berbiaya itu, dan saya belum sanggup mungkin. Ya, tentu nih teman-teman yang masih ada di sini banyak kemudahannya ya. Saya kira terima kasih nih mau menemani saya di sini. Saya masih ada kesulitan untuk berkomunikasi dengan Pak Arif ya, karena belum terjawab. Ya, saya khawatir mungkin masih dalam tugas menyelesaikan sidang komprehensif. Baik, mungkin kita bisa juga mengisi dengan, kalau misalnya saya undang deh teman-teman di sini, Pak Senyum mungkin sekalian kebetulan posisinya sama nih Pak Senyum di Jawa Timur ya, untuk mungkin ngobrol juga di sini. Mudah-mudahan masih ya. Oh, udah datang Mbak Arif ya. Ternyata sudah ada. Kita tunggu. Mudah-mudahan sudah bersambung. Oh iya. Halo Mas Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf telat. Barusan selesai. Gak ada masalah. Wah, ini dia. Bagaimana hasilnya? Menggembirakan. Setengah sedih. Waduh, nggak sempat baca-baca. Waduh, kenapa mendadak Mas ya? Iya, mendadak, kemarin dikabari. Waduh. Jadi ini udah selesai nih, untuk tahap ini udah selesai ini semua nih. Sudah di rumah ya? Iya. Baik. Gak telat kok Mas. Tadi juga kita sempat ngobrol-ngobrol hal yang lain. Memang saya belum sempat juga ini membacakan VT Mas Arif. Mungkin sambil saya bacakan, Mas Arif mau menenangkan diri dulu, meletakkan kamera mungkin lebih ini soalnya jidatnya aja yang nampak Mas. Silau kami Mas. Ampun. Ampun. Aduh, ya. Semakin habis. Semakin habis sama. Ini silakan Mas Arif perbaiki apa yang perlu, siapkan kopi, saya bacakan dulu siapa Mas Arif biar teman-teman yang udah hadir ini juga kenal, punya bayangan, dan kita bisa bayangkan nanti obrolan semenarik apa yang bisa kita hadirkan. Sebelumnya saya sapa-sapa dulu nih, ada Mas Firdaus ya. Mas Firdaus, Mas Hendra Gema, Mas Joko Santoso. Mas Joko Santoso ini rutin ini. Siapa lagi nih? Mas Mas Hendra Gema juga udah ini tadi. Hadir kata Mas Hendra. Makasih Mas Hendra. Mas Hendra minggu lalu kita ngobrol juga masalah topik yang sama. Nah, teman-teman, Mas Arif Hidayat ya, yang saya tambahin kering di tengahnya. Aslinya adalah sosok yang sebenarnya dari jauh itu saya sangat amati ya. Dulu waktu masih
sama-sama kuliah, dan memang Mas Arif adalah kakak kelas saya 1 tahun di atas. Dan iya Mas Arif 93 ya Mas ya? Songo telu yo. Iya. Songo telu ya. Seperti yang kakak kelas saya satu angkatan di ISI Jogja. Beliau di jurusan teater dan saya di jurusan musik. Nah, beliau lahir di Tulungagung ya, Jawa Timur, selatannya Surabaya. Dan kemudian beliau saat ini tenaga pendidik ya di Universitas Negeri Surabaya. Nah, kalau kita lihat mata kuliah yang diampunya dari seni peran, semiotika, penyutradaraan, teater sekolah, teater pendidikan, pelatihan teater, kreativitas dasar teater ya, termasuk mata kuliah pedagogi, ada micro teaching ya. Kemudian pengenalan program pembelajaran ya, ada juga manajemen, pelatihan, ada analisis drama, yang elektronik juga ada, termasuk penulisan naskah. Nah, tadi bidang kualifikasi S1-nya diperoleh dari ISI Yogyakarta ya, dengan tes skripsinya yang berjudul Keberadaan Teater Sandur Bojonegoro. Nah, kemudian urusan Sandur ini kayaknya lanjut lagi ke S2. Dilanjutkan penelitiannya dengan Sandur antara tontonan dan tutunan. Jadi beliau menamatkan bidang magister di Pendidikan Seni Universitas Negeri Semarang, yang saat ini juga jadi host institusinya untuk program doktor. Teman-teman, yang saya perkenalkan Mas Arif ini di poster itu adalah seorang dosen dan teaterwan, ya, itu betul-betul seimbang kalau saya lihat ya dari apa yang sudah dihasilkan oleh Mas Arif ini, dari karya penelitiannya. Kita nggak usah bicara sponsor penelitiannya karena itu agak rahasia ya. Tapi kalau jumlah penelitiannya luar biasa ini. Ya, nanti bisa kita masuk detailnya. Kemudian untuk pengabdian juga ya, beliau sering mengadakan pelatihan ya, penataran, jadi narasumber, sempat sampai ke Aceh juga dulu. Saya ingat Pak Arif tahun berapa itu sempat ke Aceh jadi narasumber juga, yang diundang oleh Dinas Kebudayaan. Kemudian daftar publikasi juga nggak sederhana, saya kira ada artikel, ada buku. Kemudian berkarya jalan terus ya, ditambah dengan, saya kira semua hal ini jadi mudah buat Mas Arif, karena kalau teman-teman lihat di VT-nya beliau itu, beliau udah bergabung di puluhan teater sebelumnya, bahkan juga sudah beberapa negara untuk urusan teater ini. Mas Arif, welcome to Ngai Teras. Terima kasih Mas Arif waktunya. Jadi saya tadi informasikan juga ke kawan-kawan bagaimana Mas Arif hari ini menghadapi dangdut dadakan. Karena diinformasikan harus sidang ya, sidang kompre. Mas Arif, coba ini saya agak nakal dikit nih. Coba peragakan secara dramatis situasi dari siang tadi sampai selesainya jam 7 tadi, Mas. Gimana? Boleh jadi monolog, boleh saya itu kan saya itu kan orang yang jarang belajar itu. Jadi biasanya kan orang bertanya, itu teorinya siapa, halaman berapa, penerbitnya siapa, itu nggak pernah saya ingat. Saya itu membaca buku itu ya saya baca, kemudian isinya begitu, sama pengarangnya siapa. Nah, kadang-kadang yang ditanyakan itu tahun berapa, halaman berapa, itu yang bikin pusing ketika itu ditanyakan begitu. Oke, ya manusiawi sekali saya kira. Nah, saya kira bukan hanya Mas Arif mengalami itu, semua juga pasti bingung ya kalau sampai ditanya yang detailnya beda. Oke, Mas Arif. Jadi Mas Arif sekarang di jenjang sedang mengambil program doktor. Udah jalan berapa tahun, Mas? Ini saya 1,5, tapi insya Allah semester ini proposal.
Insya Allah Iya. begitu. Mas Terus ngapain semester kok? depannya Ah, 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 ya, ya. Semester depannya. Insya Allah sidang. Gitu. Wais, alhamdulillah. Sidang lulus atau sidang apa itu? Sidang. Iya, Oh, sidang sidang lulus ya tertutup. semester depan. Iya. Oh, oke, oke. Berarti sudah di akhir, berarti udah kandidat ya. Statusnya udah kandidat. Mas mau foto sekolah lagi, kurang kurang cukup apa itu, udah S2 ya, udah 2 S-nya, tambah lagi satu lagi S3 ini mau ngapain Mas? Kenapa, apa alasannya? Dari yang pertama saya ingin nambah relasi begitu. Yang pertama itu karena kemudian kan yang kuliah di sana dari Sabang sampai Merauke itu banyak. Yang kedua karena ketika saya membimbing mahasiswa itu kok saya keliru membimbingnya atau mahasiswanya yang kurang belajar begitu. Tetapi kok rata-rata begitu. Mungkin saya yang kurang belajar, karenanya itu saya terdorong untuk sekolah lagi biar nambah ilmu begitu. Sehingga ketika saya bicara itu tidak hanya bicara, tetapi ada dasarnya begitu. Oke. Nah, Mas Arif kan juga mengalami ya dengan status kering ya. masa dulu. Masa dulu. Artinya Mas Arif ya, seperti di VT-nya itu ditulis sudah puluhan sanggar ya, diikuti ya. Pengalaman tampil, kemudian di kampus juga saya tahu Mas Arif ini aktivis yang luar biasa, sangat care ya dengan masyarakat atau teman-teman, sehingga selalu di depan itu untuk urusan gotong royong. Jadi apa lagi yang Mas ragukan dengan semua pengalaman itu? Kok Mas nggak jadi punya keraguan ketika harus mengajar khususnya di universitas ini sehingga sampai harus sekolah lagi? Ada apa, Mas? Diulang Mas Ari, putus-putus. Ya, putus-putus ya. Oke. Ini kalau kita bandingkan ya dengan pengalaman kita waktu mahasiswa dulu ya. Mas Arif sebagai mahasiswa teater ya, dan saya tahu Mas Arif penggerak ya, banyak selalu di depan lah untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Kemudian Mas Arif juga bergabung dengan banyak sanggar, terus juga saya yakin pendalamannya di kampus juga intens ya. Karena jurusan teater saya tahu tidak terlalu banyak mahasiswanya, tapi intensitas berproduksi, intensitas berlatihnya itu tinggi ya. Kok bisa Mas menghadapi situasi yang seperti Mas katakan tadi, begitu di kampus ini kok apanya saya yang kurang, apa si mahasiswa kok bisa ada masalah itu? Apa yang berbeda, Mas? Jadi kalau dulu saya bahwa teman saya itu adalah saudara saya, maka kemudian mahasiswa ini adalah anak-anak saya. Jadi nasib mereka itu tergantung bagaimana saya membimbingnya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa-apa yang saya dapat ketika saya di Sanggar, kemudian ketika saya kuliah dulu di Jogja, itu saya terapkan di sini. Bahwa mereka itu bukan teman, mereka itu saudara. Sehingga sekat-sekat yang namanya angkatan itu tidak ada. Kemudian ketika salah satu pentas, semua harus membantu, kayak begitu. Makanya kemudian saya harus banyak memberikan, termasuk memberikan contoh begitu pada mereka. Juga misalnya sekarang yang alumni-alumni itu, yang sudah ada di Dewan Kesenian-Kesenian itu. Saya itu setengah tahun sekali pasti mendatangi mereka, mendorong mereka untuk berkarya, atau memberikan kurangnya apa. Oh, kurangnya manajemen Pak. Ya udah, sekarang kita ngadakan workshop manajemen pertunjukan gitu. Karena saya ingin, kalau dulu kan hidup saya kurang begitu bermanfaat gitu ya. Sekarang saya ingin hidup saya lebih bermanfaat. Ya, saya kira sejauh yang Mas ceritakan itu seharusnya memang nggak ada persoalan ya. Karena Mas Arif melanjutkan kebiasaan-kebiasaan bersama sedulur dulu, dan saat ini bersama anak-anak ya, keluarga ya, lebih dekat lagi bahkan gitu. Nah, itu kalau disandingkan dengan
apa uh, tanggung jawab Mas Arif ya sebagai dosen dalam hal ini, dalam konteks dunia teater ini ada ini enggak Mas, ada pertarungan enggak antara substansi teater dan substansi pendidikan seni atau pendidikan tinggi ya, khususnya di departemen yang Mas Arif ke tempat Mas Arif kerja saat ini? Ya, banyak bedanya. Kalau yang saya pelajari dulu kan seni murni gitu ya, seni murni, dan tidak ada pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan edukasi itu. Nah, ketika saya masuk yang sekarang ini, pengalaman pertama ketika saya mengajar itu adalah ketika yang saya pakai adalah ketika saya mimpin rapat di BEM, ketika saya mimpin rapat ketika saya di organisasi mahasiswa, itu saya gunakan. Kemudian ketika saya ngajar di kampus-kampus waktu di Jogja, itu saya gunakan. Nah, lambat laun kemudian ilmu mendidik itu datang dengan sendirinya seiring saya membaca buku, belajar, kemudian melihat, begitu. Jadi memang agak berbeda jauh gitu. Nah, tapi sebelumnya itu bisa sampai ngajar di UNESA itu gimana ceritanya, Mas? Ceritanya karena dulu nggak ada mahasiswanya. Jadi angkatan pertama itu cuma ada mahasiswa. Iya, lucu ya. Gimana? Iya. Gimana? Kan nggak ada mahasiswanya. Satu angkatan itu mahasiswanya cuma satu. Dan kemudian ini menantang saya gitu. Kenapa kok teater di sini seperti ini gitu. Kemudian angkatan pertama itu saya rangkul, kemudian saya jadikan gitu karena itu untuk contoh gitu. Kemudian lulus dan semakin lama semakin banyak pendaftarnya, bahkan sampai 50, 60, dan saya tidak mau ambil banyak-banyak. Saya mengambil cukup 15 itu maksimal. Kenapa? Karena ketika nanti banyak menerima tetapi tidak diterima di pasar kerja kan kasihan juga mereka. Betul. Apalagi pendidikan drama atau pendidikan teater itu di Indonesia jarang. Ya cuma satu-satunya di UNESA itu sekarang ini. Nah, ini menarik ya, dan sepertinya memang situasinya sama ya di semua kampus, khususnya di pendidikan seni ya, dalam hal ini teater. Dan mungkin buat informasi teman-teman, saya kira satu-satunya universitas ataupun fakultas ilmu pendidikan dan keguruan yang menyelenggarakan pendidikan seni teater itu cuman kampusnya Mas Arif se-Indonesia loh. Nah, kalau yang lain itu masih dicampur-campur tuh kayak gado-gado. Jadi seni tasik lah, seni drama, tari dan musik ya. Terus ada juga cuman jadi konsentrasi ya. Di tempatku sekarang lagi kita jadiin konsentrasi, Mas. Jadi masih di dalam gado-gado juga. Nah, Mas sendiri udah bilang tadi, daya serap lulusannya tanda kutip awang-awang, belum jelas. Karena ya salah satunya sekolah tidak melihat mungkin teater sama pentingnya seperti dengan Pancasila ya. Atau membandingkan apa. Terus juga Mas lihat bagaimana teater tanda kutip terisolasi ya, karena faktanya cuma kampus Mas saja yang buat itu jadi program studi. Lah kok masih nekat, Mas? Apa yang meyakini Mas Arif? Ya karena saya asik di teater. Kemudian dua, di teater itu mampu merubah seseorang gitu. Yang ketiga, bagaimana caranya memanusiakan manusia, dan teater itu menjadi salah satu jalan saya untuk bisa memanusiakan manusia gitu. Karena di bidang lain kayaknya nggak ada. Oh iya. Nah, kalau kita spesifikkan, Mas, apa yang banyak orang nggak tahu tentang teater itu sebenarnya, Mas? Gimana? Apa yang orang banyak nggak tahu tentang teater sebenarnya? Apalagi kalau kita mau kaitkan dengan pendidikan, dengan karya seni.
Apa yang banyak orang nggak tahu tentang teater? Jadi mereka mengira itu ya satu, teater itu madesu gitu. Banyak yang mengira Apa seperti itu itu. Madesu? Madesu apa, Mas? Masa depan suram. Oh. Aduh. Oke, Oke, lanjut ya. Terus selain Madesu. Tetapi kan tidak, karena itu sebuah pilihan. Kalau mereka bisa total hidup di teater, mereka akan dihidupi dan mampu menghidupi teater itu sendiri. Jadi paradigma lama itu harus disingkirkan. Kenapa mereka nggak tahu gitu? Karena memang secara sejarah kan tidak ada. Misal contohnya, ketika kita kuliah di ISI itu menyatunya antara ASTI, ASRI, dan AMI. Kan tidak ada teaternya. Tari, musik, sama... Ya. Ya, itu. Apa tuh? Ya, tari, musik, etnomusikologi, yang lain-lain. Nah, Ya, AMI, ASTI ya. AMI, ASTI, sama Karawitan. ASRI. ASRI. Ya, satu lagi seni rupa. Ya, oke, Mas. Jadi memang tidak ada induk ya, Mas ya? Nggak ada dulu. Oke. Jadi teater bisa dikatakan sebagai apa, ilmu ataupun keterampilan baru di Indonesia. Paling baru atau paling terakhir? Kalau secara keilmuan tidak, tetapi mungkin pengakuan iya. Karena kan misalnya kita contoh, kita lihat di keraton. Di keraton itu yang diajarkan adalah musik, kemudian tari, begitu kan. Tidak ada teater. Kalau kita lihat dari sejarah itu, makanya kemudian nggak muncul-muncul gitu. Loh, Mas, tapi kan Mas ini kan di kampus yang notabene bukan murni ya seperti diisi dulu ya. Jadi Mas kan sekarang di kampus yang lebih ke orientasi ke pendidikan gitu. Itu apa yang Mas harus adaptasikan dari murni dalam konteks pendidikan? Apakah ada yang harus dikorbankan atau gimana tuh, Mas? Oh, enggak. Jadi seni kita gunakan sebagai media pendidikan. Jadi tidak kemudian kita belajar tentang seni, tetapi kita belajar melalui seni. Bahwa lewat teater itu bisa kita ajarkan kerjasama, kita ajarkan tentang building karakter, kita ajarkan tentang olah tubuh. Bahkan yang terakhir itu salah satu artikel saya, teater menuju kesehatan mental dan kesehatan fisikal gitu. itu banyak tanggapan dan memang kenyataannya begitu, sebenarnya menyehatkan. Oke, jadi waduh, jadi makin penasaran saya nih. Itu lulusannya Mas Arif itu rata-rata apa memang jadi guru atau mereka justru jadi seniman teater ya, teaterwan? Kalau selama ini kebanyakan jadi guru yang seniman begitu. Jadi mereka kenapa begitu? Saya kalau berbicara kalau kalian ingin berkarya, maka jangan memikirkan ekonomi. Cara tidak memikirkan ekonomi apa? Carilah sumber yang terus mengalir, baru kemudian berkarya sebaik mungkin gitu. Nah, selama kamu jadi mahasiswa sekarang, maksimalkan berkarya. Tetapi ketika lulus, kalian berkarya itu tidak segampang ketika ada di kampus. Makanya harus berusaha begitu. Jadi di mana letak perbedaan antara pendidikan seni drama dan seni drama itu sendiri? Kalau pendidikan seni drama itu sebagai materi media pendidikan. Tetapi kalau belajar tentang drama itu arahnya beda. Misalnya kalau kita diisi itu kan menjadi seniman sejati kan begitu. Nah di IKIP itu pasti tidak seperti itu. Jadi di mantan IKIP itu pasti tentang pembelajaran, tentang menjadi guru. Tetapi lulusan saya itu
guru yang seniman, seniman yang bisa menjadi guru. Gitu. Sudah. Produknya begitu. Ya, karena ini penting Mas kita klarifikasi ya, karena saya lihat juga mungkin masih belum menyeluruh ya, apa perbaikan-perbaikan yang menuju ke arah yang Mas katakan itu tadi ya, tentang balancing antara seni murni dan seni untuk pendidikan ya. Nah, saya melihat ada anggapan seolah-olah kalau kita misalnya untuk pendidikan, ya keterampilannya nggak perlu bagus-bagus lah, sederhana aja. Terus analisisnya yang nggak usah jauh-jauh lah, yang dekat-dekat saja. Ini saya lihat mata kuliah Mas Arif itu udah hampir sama kayak mata kuliah isi ini. Jadi sebenarnya level substansi pembelajaran drama itu memang apa harus dibatasi seketika dia memang masuk ke dunia pendidikan, gimana itu Mas? Jadi selain mata kuliah yang saya ajar itu, kalau yang kependidikan ya teater pendidikan itu ada 1-2, kemudian nanti ada training teater itu yang substansinya akan ke sana. Tetapi yang diajar oleh dosen yang lain beda lagi, misalnya ilmu kependidikan, evaluasi pendidikan, kemudian filsafat pendidikan, begitu. Jadi yang saya ajar kaitannya dengan materi drama, hubungannya dengan pendidikan, itu. Dan memang jadi apa? Mereka harus lebih dari saya. Mereka harus lebih dari saya. Waktu pertama kali ikut Peksiminas, semangat saya adalah saya harus mengalahkan alma mater saya. Gitu. Jadi pada saat itu ketika Peksiminas ketemu Jogja, Jogja yang ngiringi dosen-dosen saya dulu. Saya bilang, Mas, kamu kalah. Oh, kamu pengkhianat. Kamu orang Jogja, kamu sekarang ikut Jawa Timur. KTP saya Jawa Timur. Jogja kalah, saya bilang begitu. Dan benar pada saat itu Jogja kalah. Dan setelah itu udah selesai. Artinya begini, bukan untuk berkompetisi, bukan. Tetapi biar mahasiswa saya itu punya semangat, begitu. Well, secara nggak langsung Mas Arif menjawab bahwa dalam konteks kita belajar tanda kutip untuk orientasi profesi guru pun atau pendidik, tidak berarti kita belajar materinya juga sederhana Mas ya. Mungkin apalagi targetnya mengalahkan ya apa orang seni murni atau kampus seni murni, itu berarti kan ada kiat-kiat yang lebih jitu lagi itu loh, yang mungkin nggak sempat dipikirkan kawan-kawan di seni murni gitu. Nah, menurut Mas kira-kira apa sih yang menjadi apa istilahnya karisma dari program studi teater di tempat Mas Unesa di Unesa ini? Gimana? Putus-putus. Iya, apa yang menjadi branding ya dari teater yang ada di Unesa ini? Bagaimana apa dikomunikasikan misalnya kompetensi yang bisa dicapai ataupun profil lulusannya itu seperti apa sebenarnya yang dibentuk di dalam teater Unesa ini? Jadi kalau produknya sebenarnya sih menjadi pendidik. Jadi pendidik, menjadi manajer kesenian, bisa menjadi seniman gitu brandingnya. Makanya kemudian ketika tujuannya di situ, apakah beda sama ketika diisi? Hampir sama. Maka mata kuliah yang saya ampu itu kan hampir sama dengan isi. Metodenya apa sama? Tidak. Jadi itu saya ramu dari ketika perjalanan saya dari sanggar ke sanggar, kemudian proses latihan dengan teman-teman di luar, saya ajarkan di situ. Dan kalau prinsip saya, siapa yang berani berkeringat, dia layak di depan. Kalau kamu pengen juara ketika kamu berlomba, maka latihanlah. Kalau kamu nggak pengen juara, ya nggak usah latihan, nggak apa-apa. Kalau pengen kuliah toh, ya kuliah saja. Tetapi kalau kamu pengen sesuatu, maka berkeringatlah, saya bilang gitu. Luar biasa. Wah, aku ketar-ketir ya kalau ngomong orang teater. Plak 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 plak
Vokalnya terlatih soalnya. Luar biasa. Iya ya Mas. Jadi Mas, ketika aku coba mundur ya ke ke sumber daya dasar yang akhirnya jadi calon mahasiswa Mas Arif gitu. Apakah harapan ataupun yang Mas Arif upayakan ini jadi mudah seketika memang mahasiswa yang mendaftar itu apa memang udah siap masuk ke dalam proses yang Mas Arif kondisikan di kampus itu? Apakah rata-rata mahasiswa barunya siap, Mas? Karena kebanyakan yang ngetes saya, jadi ketika dites itu diberi gambaran dulu ketika dia memilih. Jika teater itu sebagai pilihan hidup, maka kamu harus siap berdampingan hidup dengan teater itu sendiri. Jangan kemudian, punya bayangan bahwa kalau di teater itu nanti jadi artis, jadi kaya, dan lain sebagainya. Enggak. Jadi di teater itu akan kamu temukan diri kamu sendiri. Ketika kamu bisa menemukan diri kamu sendiri, maka kamu akan bisa memperbaiki orang lain atau memberikan contoh pada orang lain. Saya bilang begitu. Apa saja, proses latihannya itu tidak hanya sekedar 1 jam, 2 jam. Bahkan dulu sampai sore, sampai malam, karena kan banyak yang latihan gitu. Dan mereka membantu. Makanya kemudian sampai malam, sampai tidur kampus ya seperti saya dulu. Iya. Oke. Wah, itu masih ada orang yang punya komitmen, apalagi lulus SMA, Mas. Apa siap Mas anak-anak di sana atau remaja di sana tuh siap apa dengan komitmen itu? Lulus SMA loh, Mas. Iya. Dulu awal ketika saya masuk Jawa Timur, mahasiswa saya masih sedikit. Maka kemudian tiap 2 bulan sekali saya pentas keliling, minimal itu 3 tempat. 3 tempat, 3 kabupaten begitu. Dengan begitu kemudian ada dialog, ada workshop, baru kemudian mahasiswa itu meningkat gitu. Kemudian kan ada banyak event-event lomba, misalnya FLS 2N dan lain sebagainya. Maka kemudian lomba-lomba itu apakah akan selesai di lomba? Ketika mereka menang, itu akan diarahkan kemana? Misalnya dia senang teater gitu ya, kemudian menang lomba, tetapi kemudian tidak di teater, kan eman. Makanya kemudian cobalah cari ruang. Salah satu ruangnya adalah ini, kampus-kampus. Kalau pengen teater murni di Jogja, diisi di dimanapun ada. Kalau pengen jadi guru ya masuklah sini. Nah, ketika SMA itu, apalagi Jawa Timur, itu mayoritas SMA itu sudah ada sanggar. Ada ekstra teater begitu, sehingga tidak terlalu sulit. Mas Arif, ini malam ini waktunya banyak nggak, Mas? Sampai jam berapa kira-kira? Kalau kita tambah 1 sesi lagi boleh nggak? Karena kalau sekarang sesi yang ini mungkin tinggal 10 menit lagi. Saya khawatir akan ada yang tertunda hasrat-hasratnya ini. Kalau kita tambah 1 sesi lagi setelah ini boleh nggak, Mas? Oke ya. Oke, berarti kita bisa teruskan tadi itu karena menarik sekali tadi Mas katakan itu. By the way, kita coba sapa dulu nih, ada yang udah gabung lagi. Bu Mutia, makasih. Dara, terima kasih. Mas Firdaus, ini sempat klarifikasi tadi ada Era Asri, Ami, Asti. Kalau tidak salah di Jogja ada Asdrafi. Saya yakin Mas Arif familiar di mana Asdrafi itu katanya yang tokohnya itu ya Rendra ya, kalau nggak salah ya. Untung Basuki, Murti Purnomo, Untung Basuki, Pak Sarjono, Budi Purnomo, betul. Nah, ini juga ada dari Bu Seli, setuju. Setuju, teater itu bisa mengubah seseorang. Ini saya nggak tahu nih simsalabimnya kayak mana bisa berubah orang itu. Nanti di sesi kedua kayaknya kita coba korek lagi.
Ada Sep 9942, makasih udah bergabung. Ada Fitriah Elfat. Ya, terima kasih. Nah, teman-teman, karena waktu itu tinggal 10 menit lagi, jadi mungkin obrolan terakhir ini sedikit ringan dulu karena kita akan lanjut lagi ke sesi kedua. Jadi sekali lagi kita ucapkan selamat ya buat Mas Arif yang udah menyelesaikan dadakan harinya hari ini atau dangdut mendadaknya hari ini. Yang tiba-tiba tadi harus kompre. Oke, kita lanjut ya Bu Sally, kita lanjut habis ini. Jadi mungkin kita off dulu, bareng 5 menit ya Mas Arif ya. 5 menit berarti sekitar pukul 9 kurang 2 atau 3 lah, sekitar itu kita online lagi sambil siapkan apa yang perlu lah untuk cemilannya. Terima kasih teman-teman. Kembali lagi ya nanti ya sekitar pukul 9 kurang. Ya, makasih yang sudah mampir. Kita lanjut lagi obrolannya. Silakan Mas Arif kalau mau nyantai-nyantai sebentar.